Terima kasih masih bersama catatan redaksi. Saya memiliki sebuah kenangan dengan Bang Firman. Ya. Saat itu saya membuat sebuah liputan terkait prediksi siapa sekda yang menggantikan Pak Arief waktu itu. Kemudian setelah reportase saya tayang, beliau protes. Awak nih ngade-ngade. Nah, mumpung sekarang saya sama Bang Firman, kira-kira apa yang kemarin mendasari Abang seperti dalam tanda kutip kurang berkenan ketika saya membuat prediksi-prediksi itu? Jadi- Toh akhirnya juga menjadi sekda juga. Jadi gini, sebenarnya memang saya itu bekerja apa adanya. Bekerja yang bisa diamanahkan itu saya kerja. Dan insya Allah dari dulu memang mungkin dari didikan orang tua ya. Didikan orang tua sampai saya praktik di lapangan sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai PNS, itu saya tidak punya ambisius untuk menduduki jabatan tertentu. Begitu. Yang penting apa amanah yang diberikan saya kerja. Fokus, totalitas, dan mungkin pimpinan menilai lain kan gitu. Maka itu Bang Menot Mas Menot waktu itu menulis, saya bilang, kan gitu kan. Iya. Nah, jadi Ngade-ngade. Karena memang gini, kita tak bisa menilai diri kita sendiri. Iya. Kan begitu? Betul. Saya sadar bahwa mungkin di eksternal kita itu menilai kita. Begitu juga pimpinan menilai kita. Tapi saya merasa tidak punya ambisius untuk jabatan-jabatan yang saya duduk selama ini. Dan itu memang lahir begitu saja gitu. Seperti air mengalir. Nah, seperti itu. Artinya dari reportase saya terkait prediksi-prediksi itu kan sebenarnya saya memiliki analisa tertentu juga bagaimana karakter pimpinan, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh bawahan, termasuk waktu itu Abang sendiri dengan beberapa nama yang sebenarnya juga layak gitu, tapi kan keputusan itu ada di tangan pimpinan. Yang ingin saya konfirmasi kali ini adalah bagaimana Abang bisa menjalankan tugas yang diamanahkan oleh pimpinan dan menjalin komunikasi dengan beberapa pejabat senior yang waktu itu bersaing dengan Abang menjadi sekda? Sebetulnya bukan bersaing. Begini, Mas Menot ya. Jadi sebetulnya kemarin itu pilihan. Saya waktu itu menyampaikan ke Bang Rapik, karena Bang Rapik dekat ya. Saya bilang, Bang, saya nggak usah sekda dulu lah, saya bilang. Waktu itu kan nggak usah sekda dulu lah, saya bilang. Jadi saya di Bapak Litbang aja, saya bilang. Bapeda waktu itu Bapeda aja, saya bilang. Nggak usah di Bapak Litbang, Bapeda aja lah. Saya bilang. Karena saya merasa berat kan gitu. Pasti amanah yang diberikan itu berat sekali gitu. Apalagi waktu itu kita masih junior. Iya. Masih junior, walaupun pangkat kita, golongan kita, walaupun pendidikan penjenjangan kita memenuhi syarat. Tapi kita merasa kita masih senior, masih banyak yang senior-seniornya gitu kan. Itu menjadi tantangan juga sebetulnya, menjadi tantangan. Yang kedua memang karena pimpinan yang menilai dan Bang Menot, Mas Menot mungkin yang mengompori ya. Yang mengompori ya gitu kan. Ya karena itu amanah. Mau tak mau karena kita pegawai negeri sipil, kalau itu perintah kita siap melaksanakan tugas kan gitu kan. Dan bagaimana saya mengatasi tantangan yang Mas Menot sampaikan tadi. Saya punya prinsip dalam bekerja. Punya prinsip. Maka itu tetap sebagaimana almarhum Pak Sani merintis kebersamaan, itu teratas. Bahwa memupuk kebersamaan itu tidak melihat jenjang. Dari level bawah dia sampai level atas, tetap kita harus memupuk kebersamaan dan kepedulian. Itu penting. Dan saya rasakan itu sepertinya tidak ada di daerah lain di Karimun. Jadi secara internal pun, kemudian eksternal pun tetap kita harus memupuk kebersamaan. Itu penting sekali. Kemudian kalau dalam bekerja, saya itu pokoknya ada sejarahnya, ada sejarahnya. Kalau udah bekerja itu saya nggak akan melihat dia senior atau tidak, tapi saya lihat kinerjanya. Kalau kinerjanya bagus ya bagus. Kalau tak bagus, karena saya sudah diamanahkan selaku pimpinan, saya akan memposisikan selaku pimpinan. Tapi kalau misalnya tidak dalam level seperti itu,
saya tetap akan membiasakan diri saya itu menghormati dia selaku sudah memanggil abang. Iya. Kalau yang di bawah saya hargai dia sebagai adik-adik kita. Jadi kekeluargaan dan kebersamaan itu satu sisi, tapi di sisi pekerjaan kinerja itu berbeda. Nah, jadi mereka harus bisa menyelesaikan itu, dan saya punya prinsip seperti itu. Kalau kerja ya kerja. Dan saya diamanahkan di pimpinan sebagai atasan, saya laksanakan saya sebagai atasan. Tapi kalau misalnya kekeluargaan kebersamaan itu nggak ada bedanya, melebur dia langsung itu melebur. Jadi siapapun dia berkeluarga kita. Tapi kalau udah kerja ya kerja gitu. Seperti itu. Sekda kan sebagai ujung tombak. Dia seperti apa namanya? Harus bisa menjadi penghubung. Baik di internal eksekutif maupun dengan legislatif. Tantangan apa yang paling Abang rasakan? Jangan jadi batu api. Tuh. Jangan jadi batu api. Lebih spesifik lagi. Batu api begini. Jadi memang tidak usah dalam pemerintahan, dalam keluarga aja kan pasti ada perbedaan antara anak, bapak, ibu, kan gitu kan. Begitu juga dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan satu rumah besar, baik itu pimpinan atas, bawah, menengah, kan gitu kan. Pasti ada clash. Gitu. Kemitraan juga pasti ada sedikit banyak clash. Gitu. Dan kita selaku orang tengah itu harus bisa memposisikan jangan jadi batu api. Kenapa? Karena kalau kita menjadi batu api itu jadi hancur rumahnya. Nah, kita jadi rumah itu pasti hancur. Tapi bagaimana kita menetralisir? Kalau kita orang tengah, bagaimana kita bisa menetralisir, menyambungkan, mengintegrasikan hubungan antara yang sedang tidak enak-enak. Nah, gitu kan? Tidak enak-enak. Itu penting. Nah, itu penting sekali. Tapi kalau jadi batu api, yakinlah rumah itu pecah. Rumah itu pasti hancur. Kalau udah hancur kan yang susah kita juga. Itu perlu trik tertentu ya. Trik tertentu. Seperti itu. Tapi kan kalau dalam pemerintahan hubungan antara eksekutif dan legislatif itu kan sebenarnya cuma 1 tahun sekali lah. Dua kali lah. Pada saat pembahasan APBD sama APBDP. Disitulah kemungkinan akan rawan terjadi silang pendapat gitu. Jadi tetap pembahasan itu kan mengacu pada visi misi bupati. Visi misi kepala daerah yang tertuang di dalam RPJM. Dalam RPJM itu nanti indikator-indikatornya banyak sekali. Nah, jadi seluruh OPD yang apalagi sekarang lebih rinci lagi. Lebih rinci dan terancana dalam penyusunan rencana pembangunan. Maka itu hal itu memang sebetulnya bagaimana pihak legislatif dan eksekutif, terutama legislatif, mereka juga punya hak. Punya hak banggarnya, pembahasan anggarannya, punya hak pengawasan, punya hak juga menyampaikan aspirasi. Kan gitu kan? Punya hak menyampaikan aspirasi. Dan hal ini yang perlu kita kombinkan. Kombinkan yang sesuai dengan RPJMD yang telah disusun oleh kepala daerah. Sehingga tidak terjadi penyimpangan. Seperti itu. Itu penting. Pemahaman integritas itu versinya Bang Firman seperti apa? Jadi gini, integritas sebetulnya begini ya. Bagaimana kita kita itu berperilaku ya. Berperilaku memiliki aturan, patokan, kita berperilaku yang memiliki moral. Nah, memiliki moral dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari dan memiliki konsistensi. Konsisten. Memiliki perilaku yang baik, bermoral yang baik, konsisten dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan untuk mencapai kinerja yang bertanggung jawab. Artinya dia harus jujur, yang dia harus adil, dan kewenangannya harus adil, dan tidak macam-macam. Nah, ya. Maka itu saya sering katakan, kalau kita ditanya orang 3 pertanyaan, jawaban kita pasti sama. Apa itu pertanyaannya? Mati itu di tangan siapa? Pasti jawabnya Allah. Jodoh itu di tangan siapa? Pasti jawabnya Allah. Rezeki itu di tangan siapa? Pasti jawabnya Allah. Artinya memang kita sudah memiliki jawaban yang sama. Tapi
kita tidak pernah yakin akan jawaban kita itu. Kenapa saya bilang kita tak yakin? Karena kita tidak yakin akan jawaban kita itu, maka itu kerja kita nyeleneh. Iya. Gitu. Kerja kita jadi nyeleneh. Kan itu kan? Tak yakin bahwa itu rezeki di tangan Allah, sehingga kita cari yang macam-macam. Memaksakan, padahal rezeki itu tidak pernah tertukar. Gitu. Jadi aja nyeleneh, sana kemari, sana kemari, sana kemari. Akhirnya, seperti itu. Sekecil apapun kegiatan yang kita buat, yakinlah bahwa sempurnakan niat. Kalau niat kita karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, insya Allah kita selamat. Kira-kira integritas yang abang yakini tadi, yang abang jalankan, ada nggak hubungannya dengan usaha? Masih jalan bang ya? Masih. Yang parut kelapa. Parut kelapa. Santan kelapa. Santan kelapa. Itu lucu. Masih jalan? Itu ceritanya lucu tuh. Ada nggak hubungannya itu bang? Jadi gini. Karena pengen berintegritas untuk menutupi ekonomi keluarga, bukalah parut kelapa itu. Jadi begini. Jadi begini. Waktu itu istri saya beli buku. Jangan puas menjadi wanita, tak salah buku ceritanya bukunya itu. Saya aneh nih kok bukunya itu judulnya itu aneh gitu. Jangan puas menjadi wanita gitu ya. Jadi ini saya baca-baca, rupanya maksudnya itu bagaimana wanita punya pemikiran entrepreneur. Nah, jadi ada teman saya juga yang buat seperti ini. Saya belajar dari dia, saya lihat dia buat apa semua. Kemudian saya survei di sini kan gitu kan. Saya melihat, memang akhirnya saya bilang saya tekad yuk kita buat. Nah gitu ya, kita buat warung jual santan murni. Memang waktu itu di pemukiman nggak ada jual santan murni. Iya. Yang ada kan parut. Iya, betul parut. Kelapa parut. Yang santan itu kan di pasar. Betul. Saya buat apa semua dengan harapan tuh ya biar orang rumah yang apa. Nah gitu, biar orang rumah yang apa. Memang liku-likunya ada. Karena saya sudah dididik dari kecil ya. Sudah dididik bagaimana kerasnya berusaha, bagaimana kerasnya bekerja. Jadi orang rumah itu pernah nangis di ngelola itu. Iya, pernah nangis. Iya, saya ngajarin dari nol. Dia nangis, bang, jual aja lah katanya. Nangis, tak tahan lagi. Jadi saya bilang, loh baru segini saya bilang. Akhirnya saya ngajari dia bagaimana neraca apa semua gitu kan. Mengatur kasnya gitu, saya bilang bagaimana mengelolanya, bagaimana manage-nya. Lama itu. Dulu saya turun tangan langsung. Saya cari kelapa, saya memanage, saya apa semua. Saya tak sampai orang rumah udah bisa megang. Sekarang, kalau sekarang nggak usah itu tanya duit berapa duit, diam dia. Berapa diam dia. Kalau dulu artinya ingin mempertahankan integritas harus memiliki penghasilan jadi luar dengan parut kelapa itu. Makanya saya katakan sama pegawai, ya, jangan pernah merasa puas menjadi ASN. Jadilah ASN yang entrepreneur. Kenapa demikian? Karena ASN yang entrepreneur itu yakinlah efek positifnya pasti banyak. Positifnya pasti banyak. Karena kalau udah ASN entrepreneur walaupun kecil, tapi dia punya penghasilan tambahan di luar gaji dan tunjangan ASN. Nah, gitu. Sehingga dia dalam konteks ini dia, gridnya, dia berpikir, dia akan tetap akan berpikir untuk menghasilkan. Nah, kalau itu insya Allah banyak sekarang. Ada yang buka kedai kopi, kan? Ada yang buka warung, apa semua, ada yang buat online. Banyak sekarang. Alhamdulillah saya tanya, ada anggota saya tanya, berapa sewa ruko? 35 juta. Jual kedai kopi aja. Untung tak? Adalah Pak. Tapi tidak mengurangi dan tidak mengganggu jam kerja. Tidak. Nah, jadi bagaimana kita manage mengelola? Jam kerja tak akan terganggu karena dia pastikan mempekerjakan orang. Kan gitu kan? Alhamdulillah. Maka itu saya bilang sama pegawai, jangan puas menjadi ASN, cepat berpikirlah secara entrepreneur. Tapi kalau untuk integritas tadi, pengawasan terhadap ASN di Karimun seperti apa? Ya, jadi kita kan memang secara aturan ya, kita sebelum memulai satu jabatan kan pasti menandatangani fakta integritas. Fakta integritas baru ada beberapa item yang perlu dipatuhi. Jadi mereka dalam melaksanakan kerja, melaksanakan pencapaian kinerja dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan itu
itu mereka harus mencapai. Secara tolak ukurnya itu angka-angka. Kan angka-angka. Angka-angka pencapaian realisasi fisik, non fisik kan gitu kan. Itu angka-angka. Dalam konteks kegiatan yang mereka laksanakan. Tapi dalam konteks integritas secara keutuhan keseluruhan, itu tetap juga memandang bagaimana satu kesatuan di antara pegawai bawah sampai atas itu menjadi satu visi. Visinya apa? Mencapai visi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun, kepala daerah. Dalam RPJMD tadi. Ya, itu yang harus mereka pahami. Untuk penegakan integritas sendiri, Bang, kira-kira siapa yang dilibatkan di situ selain pemerintah daerah, dalam arti inspektorat dan lain-lain? Ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang nomor 10 itu berjenjang. Jadi atasannya dulu yang menindak. Sesuai dengan undang-undang itu atasan dulu yang menindak pegawai yang bermasalah. Jadi berjenjang mungkin dari eselon 3 ke bawahnya, kemudian berjenjang sampai ke kepala dinasnya, kemudian nanti setelah terakumulasi nanti akan menyerahkan kepada bupati melalui BKD. Nah, kemudian nanti kita bentuk tim dan kita lakukan pemeriksaan. Nanti kita lihat bagaimana kadar kesalahannya. Nanti ada kategori sanksi yang diberikan ringan, sedang dan berat. Nah, dan itu jalan. Oke, Bang Fir. Di segmen berikutnya kita akan membahas terkait proses pembangunan di Kabupaten Karimun. Tapi jangan kemana-mana dulu pemirsa. Catatan redaksi akan hadir setelah pariwara berikut ini.